Goyangkanlah sayapmu dan terbanglah. Setelah kemarin kita membahas mengenai cara membuat blog sederhana untuk pembelajaran. Nah, pada kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk membuat postingan atau membuat artikel di dalam blog tersebut. Namun sebelum melanjutkan, silakan klik subscribe, kemudian klik tombol notifikasi agar mendapatkan berita terbaru dari kami. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, silakan masuk ke blogger.com. Kemudian kita lihat di sini pada blog yang kemarin kita pelajari masih belum ada postingan sama sekali di sini. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana caranya untuk memuat postingan di sini. Langkah pertama adalah silahkan ke Blogger dashboard atau halaman depan Blogger. Di sini kita akan menemukan new post. Silakan klik di sini. Tunggu. Nah, ini adalah halaman untuk membuat postingan atau post. Di paling atas kita akan temui di sini adalah title atau judul post. Anggaplah kita akan membuat postingan pertama. Hai, ini adalah postingan pertama blog belajar matematika. Nah, setelah kita memberi judul blog, kita bisa copy dan paste di bawah ini. Kemudian kita klik enter. Nah, di bawah ini kita bisa mengisi artikel atau mata pelajaran atau bahan-bahan pelajaran yang ingin kita sampaikan. Anggaplah saya akan kopas dari blog saya di sini. Oke, di blog saya, jadi tidak apa-apa ya. Saya buat copy paste untuk membuat postingan. Judulnya ini adalah syarat dan cara pendaftaran peserta diklat PBG melalui akun SIM PKB. Nah, ini adalah judul blog. Anggaplah saya akan membahas ini. Kemudian kita kembali ke postingan. Nah, di sini kita bisa copy paste. Usahakan copy pastenya dengan klik kanan, kemudian paste as plain text atau paste dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian di sini kita bisa anggaplah ini adalah bahan pembelajaran yang akan kita sampaikan ke siswa. Oke, kita kopas, klik kanan, paste as plain text. Nah, di sini tampilannya lumayan tidak rata atau tidak bagus nih, jadi kita perlu untuk mengatur kembali. Nah, seperti ini. Anggaplah ini adalah materi yang akan disampaikan. Untuk di atas ini usahakan kita buat menjadi judul. Nah, kita bisa mengganti judul melalui tombol di sini paragraf. Biasanya saya menggunakan heading di sini. Nah, ini akan otomatis. Jadi kita tidak perlu setting lagi. Dengan cara ini kita kasih bold, kemudian ini kita mengatur besar kecil hurufnya, kemudian ini tidak perlu kita lakukan. Jadi kita cukup untuk klik di sini, sembarang di sini mana yang akan dijadikan heading, seperti itu. Kemudian ada yang namanya subheading, sama halnya seperti heading, judul, subjudul kalau dalam bahasa Indonesia. Ini kita bisa klik di sini. Oke, seperti ini. Kemudian ini kan cara-cara. Ini kalau di Microsoft Word kita bisa menggunakan number.
Di sini juga kita bisa menggunakan number. Nah, di number list namanya kalau di sini. Kalau di Blogger otomatis akan seperti ini. Oke. Kemudian kita memberikan label di sini. Label ini untuk memudahkan agar bisa memudahkan pencarian, kemudian bisa mengelompokkan. Coba ini adalah saya beri judul atau beri saya label SIM PKB. Kemudian di bawahnya ini ada publish on. Nah, ini tidak usah kita otak-atik. Di sini ada permalink. Jadi di sini nanti adalah alamat yang akan kita share ke siswa. Kemudian di bawahnya ada location. Nah, location ini tidak perlu kita otak-atik. Kemudian option di bawahnya ini juga kita bisa allow, artinya ini mengizinkan siswa untuk atau pengunjung yang membaca blog kita untuk komen. Di sini ini kita tidak mengizinkan, di sini juga kita tidak mengizinkan. Jadi usahakan ini mengizinkan. Jadi ketika ada anak-anak mau bertanya, jadi bisa menggunakan tombol komentar di sini. Kemudian usahakan ketika membuat blog itu menggunakan gambar biar lebih estetik lah istilahnya. Jadi kita bisa upload gambar dari komputer di sini, seperti ini. Nanti kita bisa choose file. Setelah itu, di sini banyak contoh gambar, tapi saya ambil yang usahakan gambar itu yang tidak ada hak ciptanya, jadi kita bisa ambil sendiri atau buat sendiri istilahnya. Anggaplah SIM PKB. Oke, ini saya coba ambil gambar di sini. Oke, open, dan nanti otomatis akan terupload. Nah, kalau sudah perhatiin jauh seperti ini artinya sudah berhasil di-upload. Kemudian kita klik, kemudian select. Nah, ini sudah muncul gambarnya. Tinggal kita atur mau lebih besar atau yang paling besar seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, kemudian setelah selesai, usahakan ini diperhatiin jauh atau di preview. Jadi nanti kita bisa melihat seperti apa tampilannya di blog kita. Ini info, jadi kita bisa tutup aja. Nah, ini nanti tampilannya yang akan terlihat di blog kita. Seperti ini. Belajar matematika dasar. Hari ini adalah postingan pertama. Kemudian postingannya berisi seperti ini. Kalau dikira sudah bagus, kita tinggal ini close saja. Kita kembali ke postingan, kemudian kita publish. Oke, ada tombol konfirmasi, confirm. Setelah itu otomatis akan terposting. Nah, di sini ada tanggal postingan, kemudian di sini kita bisa lihat nanti berapa view-nya, berapa komentarnya, seperti itu. Nah, kalau ingin melihat postingan atau kita melihat tampilan di blog postingan yang barusan kita buat, kita klik di sini view blog. Nah, ini adalah tampilannya. Kemudian kalau kita mau membaca lebih lanjut, kita bisa klik read more di sini. Oke. Kemudian kalau untuk kembali ke halaman awal, kita bisa klik tanda panah kini. Nah, di pelajaran berikutnya nanti di postingan berikutnya saya akan berikan tutorial bagaimana cara mengisi di sini. Kan ini masih kosong. Biasanya kan ada, kalau yang lebih bagus itu ada postingan juga, ada label dan sebagainya. Jadi nanti kita akan bahas di postingan berikutnya. Demikian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan letakkan di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.